Cuman bagian kecil dari dunia. Minta motor, minta handphone, minta uang. Lawang dunia dan alam beserta isinya saja dipersembahkan oleh Allah kok untuk sang Nabi. Apalagi kita cuman minta bagian kecil, bagian sedikit dari isi dunia yang luas ini. Sangat gampang, sangat mudah. Yang penting tahu cara mintanya. Kalau nggak tahu cara mintanya pasti nggak dikasih. Coba aja iseng pinjem duit sama tetangga. Ketemu di jalan langsung bilang, gue pinjem duit dong. Pasti tetangganya kabur. Lo mau ngerampok? Mau pinjem uang sama tetangga saja punya cara. Caranya apa? Puji, sanjung. Itu tetangga yang punya uang, yang kita butuh hajat kepada dia. Datang ke rumahnya. Assalamualaikum Mbak Ih, Mbak cantik betul. Bibirnya merah ya, pasti lipstiknya mahal. Itu bedaknya bedak apa ya Mbak Bedak pipa atau bedak paralon ya? Kok cantik banget warnanya. Mbak keren tahu kalau pakai eyeshadow. Makin cantik pakai blush on. Blush on. Pantes Mbak cantik, anaknya juga cantik. Siapa dulu dong emaknya? Lawang cantik begini, ya suaminya mah ganteng. Itu pas, oke. Pantes anaknya ranking, bapak ibunya pintar. Begini Mbak mulai nih, mulai. Saya datang ke sini ke rumah panjenengan. Sebetulnya mau pinjam uang 50.000 aja. Kira-kira Mbak mau ngasih nggak ya? Kata Mbak nya, tenang, woles aja woles. Nggak usah pinjem. Nih saya kasih 100.000. Wah, kenapa dikasih 100.000 nggak boleh pinjem? Sebab jangan gara-gara 50.000 kita berantem. Orang sekarang yang ngutang sama yang nagih utang galakan yang ngutang. Gara-gara 50.000 nggak saling tegur kan rugi. Gara-gara 50.000 itu tetangga muter ke pasar belakang kan rugi. Gara-gara 50.000 nggak ketemu kita kan rugi. Nih mending gua kasih lu 100.000, udah ambil, nggak usah pakai ngutang. Dapat pahala ngebantuin orang, dapat ganti lebih besar dari Allah Subhanahu. Kenapa si Mbak mau kasih? Jawabannya karena sudah tersanjung, dipuji, disanjung. Bukan hanya dirinya, tapi kekasihnya, ada suaminya, ada anaknya. Mau nggak ngasih nggak enak, dikasih ngutang juga takut. Akhirnya dikasih sedekah, hadiah. Allah karim. Manusia kita semua nih disanjung, dipuji, padahal banyak kotornya, banyak nodanya, banyak dosanya, doif, lemah kita, tapi disanjung, dipuji, merasa pantas. Bagaimana dengan Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segala-galanya? Masa kalau minta ke Allah nggak pakai muji, langsung ya Allah minta duit dong, utang panci nih, ya Allah kasih tolong dong saya, kayak ngomong sama temennya. Belajar dong dari para ulama, para habaib, para kiai, para guru, para ustazah. Kalau doa apa yang pertama dibaca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, dan seterusnya pujian kepada Allah. Baru kemudian sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha, dan seterusnya. Baru minta, ya Allah minta duit
Ya Allah minta jabatan, ya Allah minta umur yang berkah, ya Allah minta anak yang soleh-solehah, ya Allah minta mobil yang bagus. Minta sama Allah, kenapa tidak? Hei tayo. Lah suruh nyanyi tayo ya mah parem. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah. Sekali lagi salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara minta kepada Allah, sehingga banyak doa yang belum diijabah karena tidak tahu bagaimana cara meminta kepada Allah. Kita kepada manusia saja kalau tidak tahu cara meminta, cara meminjam, orang nggak mau kasih, apalagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji Allahnya, sanjung kekasihnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya mau bercerita, berkisah, boleh tidak? Boleh tidak? Woi, jam 10 mau ngeliat doang. Sampai jam berapa kira-kira? Jam 2. Masya Allah, ibu belum pernah ngeliat ustadz mati di panggung, ibu. Jangan atuh. Ya, saya punya kisah yang baru saja saya alami saat saya kemarin sedang menunaikan ibadah umroh, saat saya berada di Madinah Al-Munawwarah. Kisahnya begini. Jam 2 malam, teman saya namanya Ustadz Hasan kasih kabar kalau dia baru sampai di Madinah dan dia kepingin ketemu dengan saya, sebab besok siang saya harus pulang ke Indonesia setelah zuhur. Akhirnya saya bilang sama Ustadz Hasan, Ustadz, nanti jam 8 pagi saja kita ketemu. Antum capek baru sampai, saya juga capek habis packing barang dan lain sebagainya. Udah jam 2 pagi. Ya akhirnya kita sepakat jam 8 ketemu, datangi hotel saya di Al-Haram. Jam 7 pagi saya telepon nih Ustadz Hasan. Tahu-tahu yang ngangkat orang Arab. Saya pikir bercanda nih Ustadz Hasan, gue telepon dikasih ngomong orang Arab. Gue matiin tuh handphone. Tapi feeling saya bilang kayaknya ada yang gak beres nih. Saya telepon balik lagi. Begitu saya telepon balik, benar-benar tuh orang Arab ngasih kabar kalau handphone ini ditemukan oleh dia di Masjid Nabawi. Akhirnya saya tanya, ada di mana? Beliau bilang, saya tinggal di Hotel Dallah Taibah. Nanti kita janjian di depan Hotel Dallah ada tempat makan namanya Kudu. Begitu kita janjian di tempat makan itu, saya ketemu namanya Syekh Motep. Nomornya masih ada sama saya. Akhirnya begitu ketemu, saya bilang, mana handphonenya? Dia tanya, ini milik siapa? Ini milik teman saya namanya Hasan.
Karena saya tidak bisa membuktikan itu milik saya, sebab saya tidak tahu passwordnya apa. Karena passwordnya yang begini nih, kan bisa begini, bisa begini, bisa begini, saya nggak tahu passwordnya apa. Jadi ternyata password itu manfaat loh. Yang pertama, kalau hilang minimal data kita nggak diambil orang. Yang kedua, kalau handphone bapak pakai password, istri bapak nggak berani periksa. Oh, ambil hikmahnya, dengan password handphone selamat, data selamat, itu aja. Akhirnya karena saya nggak bisa membuktikan itu milik saya bilang ini punyanya teman saya namanya Hasan. Akhirnya kata beliau, panggil Hasan, datangi Hasan kepada saya, ini kamar saya, ini hotel saya tunggu sebelum maghrib. Kalau sesudah maghrib, ini handphone saya titip kepada polisi yang menjaga Masjid Nabawi. Makin pusing saya. Suruh panggil Hasan, sementara handphonenya Hasan dia yang pegang. Pertanyaannya, gimana cara nelfonnya? Cakep. Saya disuruh mendatangi Hasan, Mbak, sementara handphonenya Hasan yang pegang dia. Gimana cara saya menelpon Hasan sementara handphonenya yang pegang itu Syekh Mod? Akhirnya Masya Allah, udah bingung nggak? Pakai logika bingung nggak? Gimana caranya bingung nggak? Ya jangan bingung dong, ada Allah. Jangan bingung dong, kan ada. Kalau orang yang sering bingung itu orang yang nggak yakin dengan adanya Allah. Makanya ada masalah bunuh diri, punya masalah nabrakin diri ke kereta, punya masalah lompat dari lantai 15, punya masalah nyilet urat nadi, punya masalah bunuh diri, bunuh anak, bunuh istri. Betul nggak? Karena bingung, merasa tidak punya jalan, padahal ada Allah yang punya banyak jalan. Akhirnya saya bersama ayah saya saat itu, kita berangkat kemana? Ziarah Rasul. Nanti di sana ngapain? Yang pertama kita masuk sholat duha dulu, sholat hajat. Yang kedua, ini amalan, silahkan diamalkan. Saya ijazahkan, mau nggak? Cara manggil orang supaya orang itu datang kepada kita, itu ada amalannya. Mau? Tapi jangan panggil saya pakai amalan itu ya. Manggil saya lewat panitia aja. Jangan pakai amalan ini. Apa amalannya? Fatihah dibaca 33 kali. Minta sama Allah, panggil orang itu di hadapan kita. Itu dia. 33 kali Fatihah baca. Niat minta sama Allah supaya orang itu dihadirkan. Jadi waktu saya mau masuk untuk ziarah, kita saat itu bersama dengan ayah, kita bilang nanti dengan izin Allah, kalau emang jodohnya ini handphone masih punya Ustadz Hasan, Allah akan panggil, dia akan nunggu di sini. Allah Karim, setelah sholat hajat, sholat duha, baca Fatihah 33 kali, ziarah kepada Nabi, tawasul kepada Rasul. Begitu keluar ziarah, di pintu ziarah, kalau laki-laki pasti tahu kalau pernah umroh, di situ sudah menunggu Ustadz Hasan. Nangis saya peluk dia sampai dia bingung. Bro, jangan nangis, kayak nggak pernah ketemu aja. Gua nangis bukan karena kangen lo, gua ngerasa Allah Karim, ini doa Allah ijabah. Handphone lu hilang kan? Iya bro, makanya gua nggak bisa ngubungin lu. Gua udah tahu siapa yang nemuin handphone lu. Tuh orangnya tinggal di dalam Taibah. Makanya gua seneng karena dia mau ngembaliin kalau lu yang dateng. Allah Karim. Jadi jangan meremehkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan, ini nama-nama istimewa. Tayo, mati lagi nih lampu ntar. Barang-barang bilang, tayo mati lampunya. Ya, betul nggak? Yakin nggak? Kalau nggak yakin, apa bedanya kita sama burung beo?
Burung beo itu baca sholawat bisa loh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tanya, ngerti yo? Enggak. Burung beo itu baca bismillah bisa loh. Tapi ditanya paham nggak? Enggak. Burung beo itu diajarin Quran bisa loh. Tapi ditanya yakin nggak? Enggak. Kalau kita hanya sekedar baca, tapi kita nggak yakin dengan bacaan kita, apa bedanya kita dengan burung beo? Maka peringatan Maulid Nabi ini saya ingin mengajak kita semua yakin lebih dalam lagi bahwa sholawat yang kita baca ini membuat Allah cinta kepada kita, sayang kepada kita, dan diberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin Allahumma. Itu kisah pertama. Sekarang kisah kedua. Mau nggak? Mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Emang orang sini kepo semua ya. Urusan orang pakai mau tahu aja. Saya kalau pakai akal logika, rasanya nggak mungkin menikah sama artis. Kan April Jasmine artis, main sinetron, bintang iklan, rasanya nggak mungkin. Sekarang soulmate, dulu kan sompret. Ustadz itu dipandang sebelah mata. Siapa yang mau coba kawin anaknya sama ustadz? Jangan kawin namanya ustadz. Kenapa? Makan daging nungguin orang meninggal. Kalau dia tahlilan 7 hari baru dah keluar daging, ayam, bandeng. Kalau masih hari pertama kedua biasanya kangkung, genjer. Tuh. Waktu itu dengan izin Allah saya main sinetron pesantren rock and roll. Disitulah saya ketemu sama si April. Saat jumpa pertama kali, saya perhatikan anak ini kayaknya sombong. Tiap ketemu dia menghindar. Kalau terpaksa jumpa dia buang muka. Kalau kumpul dia nggak pernah mau kalau ada saya. Padahal Ramzi, Cak Lontong, kemudian Aulia Zara, Ali Syakib, itu kalau ada saya kumpul semua. Kalau April gak pernah mau. Saya tanya sama temennya Aulia Zara, itu kenapa sih si April kok gak pernah mau kumpul ya kalau ada saya? Sombong dia ya. Kata teman saya, si Aul bilang, enggak Pak Ustadz, dia gak sombong, cuma dia takut ketemu Ustadz yang pakai sarung. Makanya dulu saya di sinetron pakai celana. Gara-garanya dia takut lihat ustadz yang pakai katanya ustadz pakai sarung itu kuno, ketinggalan zaman, takutnya marah, tegang, keras. Ya, tegang, keras. Kok bisa kesel-kesel? Apa ya istilahnya? Kenceng gitu ya. Wah, ini galak, angker gitu. Tradisional, nggak modern gitu maksudnya. Saya bilang, ini termasuk yang meremehkan belum tahu dia. Ustadz itu duitnya boleh dikit, wiridnya banyak. Dan dengan wirid Ustadz bisa dapat duit banyak. Coba lihat di Jawa Tengah pesantren banyak nggak? Di Jawa Timur banyak nggak? Lihat kiainya kerja apa? Pengusaha bukan, punya pabrik juga enggak, pesantrennya puluhan hektar, bangunannya puluhan miliar. Apa tuh kerjanya kiai kecuali cuman wirid, ngajar dan doa. Jadi jangan main-main. Wirid kiai itu akhirnya malam-malam saya ambil tasbih, saya pelintir bijinya. Biji tasbih, la ilaha illallah. Emang biji apa sih Bu? Kan tasbih itu ada bijinya, ada yang 33, ada yang 99, ya kan? Apa yang saya baca?
Ini amalan yang dikasih oleh guru saya Yai Nur Iskandar Eski. Hei kamu para santri anak-anakku, jangan takut menghadapi hidup, kata beliau. Kalau kamu berhadapan dengan penguasa, Allah maha berkuasa. Kalau kamu berhadapan dengan orang kaya, Allah maha kaya. Kalau cuma urusan perempuan, kiai saya istrinya lebih dari 3. Berarti kan terbukti. Masya Allah. Yang saya baca Bismillahirrahmanirrahim sama sholawat Nabi. Bismillah menjadi awal dari segala apa yang kita lakukan. Sholawat menjadi tanda mahabbah kita kepada Allah dan kepada kekasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 100 kali saya baca, saya bilang, ya Allah, bikin April Jasmine senang sama saya, cinta sama saya, kangen sama saya, pokoknya hatinya untuk saya. Saya tiup, saya niatin nyangkut di jantungnya. Yang penting apa tadi? Yakin. Yakin dong. Coba bayangkan kalau orang kena serangan jantung gimana? Dia butuh oksigen dan setengah oksigennya ada di gue. Satu waktu lu bakal nyari gue. Dengan izin Allah. Waktu itu ada program namanya Jejak Kebesaranmu tiap Ramadan subuh hari di Global TV. Itu saya syuting di Madinah, saya syuting di Mekah, saya syuting di Turki. Sampai di Turki, sutradara BBM saya. Dulu belum ada WhatsApp, masih BlackBerry Messenger. BBM, betul? Sutradara BBM saya, Pak Ustadz. Iya bang, ada yang kirim salam. Siapa bang? April Jasmine. Kenapa bang? Dia tanya, Ustadz kemarin kemana? Kok nggak kelihatan lagi? Gue ada, lu pergi. Gue pergi, lu cari. Lu makan tuh wirid. Cakep gak? Sekarang dengan izin Allah jadi istri saya, anak sudah 3. Kalau dulu dia takut sama sarung saya, sekarang dia cari isinya. Amplop, 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 amplop. Pikirannya jangan kemana-mana dong. Amplop. Tanya kiai-kiai tua, kiai-kiai sepuh dari dulu, beliau yang sarungers, yang selalu pakai sarung, itu biasanya kalau naruh hadiah amplop dari jamaah di balik lipetan sarung. Makanya lihat kiai-kiai kalau pakai sarung biasanya ada gespernya, supaya satu nggak melorot, yang kedua amplopnya aman. Kalau naruh di kantong wudhu takut jatuh, taruh di samping takut ada yang nyopet, paling aman gulung aja di sarung. Kasih deh tuh gespernya. Jadi kalau pulang saya ditanya, baby, iya sayang, buka dong sarungnya. Mau ngapain? Mau lihat isinya. Amplop. Allahumma sholli ala Muhammad. Amplop. Lo jangan mikir macam-macam ya. Ini fakta, realita, betul nggak? Tanya guru-guru kita. Gitu. Kalau pakai akal logika mah, aduh rasanya nggak mungkin. Tapi kalau Allah udah kasih dan Allah izinkan, apa yang tidak mungkin? Yakin kita aja yang kurang sama Allah. Baca-baca doang, wirid-wirid doang, zikir-zikir doang, tapi nggak paham, nggak ngerti di balik nama ini. Solawat-solawat saja, tapi nggak paham ada kemuliaan dari bacaan ini. Coba diperintah oleh Allah, gimana nggak mulia? Kalau nggak mulia nggak mungkin Allah perintah. Shollu alaihi, itu kan perintah dari Allah. Nggak mungkin masuk dalam rukun sholat, saking pentingnya nama ini. Nggak mungkin menjadi bagian dari kesempurnaan syahadat kalau tidak mulia nama ini. Betul apa betul? Mau saya kasih kisah lagi? Mau saya kasih kisah lagi? Teman saya kepengen dapat ijazah wirid saya.
Dia bilang waktu itu, bro, kata dia, bagi gua dong ijazah yang lu dapetin si April. Ijazahnya simple, bro, baca aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah, gua ijazahin, lu terima. Emang lu mau ngapain? Mau lu mau nyari cewek artis juga? Bukan, bro, gua kepengen punya rumah yang kayak gitu. Wow, rumahnya gede. Jangankan lu, gua juga kepengen. Tapi gua belum ngamalin. Ya udah dah, kalau lu kepengen lu amalin. Gimana caranya? Tiap lu berangkat kerja, pulang kerja dari jarak 50 meter, jangan 2 meter, orang pikir lu mau nyolong. Lu baca sholawat, lu tunjuk tuh rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah pengen rumah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah pengen rumah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah pengen rumah itu. Sampai kapan, bro? Sampai dapat, saya bilang. Gua aja belum ngamalin, lu nanya sampai kapan? Ya gua suruh sampai dapat. Karena yakin 3 bulan Allah izinkan, Allah kasih rumah itu menjadi tempat tinggalnya. Apa sebabnya? Sebab yang punya rumah punya anak, anaknya kawin sama dia. Jadi dilalah